ataupun malam kepada Mas ataupun Mbak dari asisten laboratorium anatomi. Perkenalkan, sebelumnya nama saya Nathanael Ernest Andrianto Pratama, saya berasal dari kelompok B3 dengan NIM G002498. Jadi pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan laporan anatomi 2.1 saya mengenai laporan inhal saya, yaitu mengenai anatomi dari perineum. Oke, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai letak, bentuk serta batas dari perineum. Oke, dari letaknya sendiri, perineum itu merupakan lapisan di bawah dasar pelvis yang nanti berbentuk berlian yang dapat dibagi menjadi dua regio oleh garis kayal yang menghubungkan kedua tuber ischiadicum, yaitu menjadi regio urogenitale anterior serta regio analis. Untuk regio urogenitale itu nanti akan bagian menjadi anterior, serta regio analis nantinya akan menjadi bagian dari posterior. Selanjutnya, untuk dari batasnya sendiri, anterior itu berbatasan dengan margo inferior symphysis pubicum. Sedangkan untuk batas lateralnya, dia itu pada rami ischiopubica anterior, bagian anterior, sedangkan ligamen sacrotuberale pada bagian posteriornya. Serta untuk bagian posterior sendiri dia berbatasan dengan apex os coccygeus. Di sini kita bisa melihat untuk anatominya. Di sini ada symphysis pubica, regio genitalis, serta regio analis. Nah, di sini kita bisa lihat jadi di atas bawah ya, depan dan belakang. Ini depan, ini belakang, ini tampak dari bawah. Nah, di sini kita bisa melihat symphysis pubica, ramus ischiopubicus, tuber ischiadicum, serta ujung os coccygis. Nah, di sini kita dapat melihat kalau yang tadi ada kulitnya, ini kita lihat dari dalamnya. Di sini terdapat trigonum urogenitale serta trigonum analis. Itu dibagi dua di bagian tadi dari regionya. Seperti itu. Selanjutnya di sini kita akan melihat regio perineum. Nah, di sini seperti yang saya jelaskan tadi, di sini ada dua regio, yaitu regio analis serta regio urogenitale. Untuk yang bagian laki-laki, dia itu berada di bawah penis, sekitar skrotum sampai dengan anal. Sedangkan untuk pada wanita sama saja, namun dia ujungnya jika kita bisa lihat berawal untuk bagian depannya berawal dari sekitar dari klitoris sampai dengan analis, seperti itu. Ini tampak dari superficial. Ini untuk laki-lakinya dan ini untuk bagian perempuannya. Baik, selanjutnya kita akan membahas lebih lanjut mengenai regio perineum dari laki-laki. Di sini regio ini ditembus oleh uretra yang menurut urutan lapisan dari yang paling superficial ke lapisan profundanya itu ialah kulit, fascia perinei superficialis, tentu saja selanjutnya ada fascia perinei profunda, serta spatium perinei superficialis, fascia diafragma urogenitale inferior, dan juga spatium perinei profunda, serta fascia diafragma urogenitale superior. Di sini, spatium perinei superficialis itu merupakan bagian yang terdapat musculus transversus perinei superficialis, serta musio ischio cavernosus dan juga bulbo cavernosus. Untuk fascia diafragma urogenitale inferior sendiri, dia itu merupakan membran dari perineum. Dan spatium perinei profunda juga terdapat musculus transversus perinei profundus, musculus sphincter urethra externum, dan juga glandula bulbourethralis Cowperi. Seperti itu. Selanjutnya, di bagian perempuannya, ini ada regio urogenitale wanita yang selain ditembus oleh uretra juga ditembus oleh vagina. Yang di bagian posterior uretranya terdapat struktur kurang lebih sama
pada pria, namun terdapat sedikit modifikasi pada susunannya. Urutannya dari lapisan yang paling superficialis ke lapisan profunda ialah kulit, fascia perineae superficialis, fascia perineae profunda, spatium perineae facialis, serta fascia diafragma urigenitale, dan juga spatium perineae profunda, serta fascia diafragma urigenitale superior. Untuk spatium perineae superficialisnya kurang lebih terdapat perineae superficialis, musculus ischiocavernosus, dan juga musculus bulbocavernosus. Nah, selanjutnya pada fascia diafragma urigenitale inferiornya masih sama, yaitu membran perineae. Untuk spatium perineae profundanya juga sama, terdapat transversus perineae profundus, musculus sphincter uretra externum, serta musculus sphincter uretrovaginalis, dan juga musculus kompresor. Di bagian spatium perineae profunda inilah yang terdapat perbedaan pada lapisannya. Nah, seperti itu. Jika kita lihat lebih jauh di sini, ini preparatnya. Kita di sini bisa melihat lebih jelas untuk fascia urogenitalis superiornya, spatium perineae profunda, fascia urogenitalis inferior atau membran perineanya, serta spatium perineae superficialis, dan juga fascia perineum profunda atau yang dapat kita sebut gall laudet. Selanjutnya ada juga fascia perineae superficialis atau yang kita sebut COLS. Itu untuk laki-laki, dan ini untuk bagian perempuannya. Ada fascia urogenitale superior, membrana perineae, spatium perineae profunda, fascia urogenitalis inferior, spatium superficialis perineae, fascia perineae superficialis COLS, dan juga musculus bulbospongiosus dan fascia perineum profunda. Di sini kita bisa melihat kalau regioperineumnya dia lebih ke arah bawah, sedangkan untuk regioperineum perempuan dia akan lebih terlihat melebar. Urutannya seperti itu. Selanjutnya itu ada menjelaskan mengenai diafragma urogenital pada pria dan pada wanita. Untuk yang pada pria, ini bagian atas. Di sini ada musculus sphincter uretrae serta musculus transversus perineae profundus. Sedangkan pada perempuan hanya ada musculus transversus perineae profundus. Jadi sebenarnya diafragma urogenital itu apa? Jadi diafragma urogenital itu merupakan nama lain dari struktur yang dibentuk oleh musculus transversus perineae profundus serta musculus sphincter ureta externum. Baik, sekian dari presentasi dari saya. Terima kasih atas waktunya.